selama 40 tahun setan sudah melengkapi dia punya rencana dan buyar semua ini. Karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Karena perbuatan maksiat dibuat secara demonstratif. Dan tidak ada yang menegurnya. Waktu itu ada beberapa orang bangun membawa gunting, akan menggunting rambutnya perempuan-perempuan yang keluar tidak pakai kudung di Surabaya tahun 38. Tapi sudah mulai banyak. Itu waktu mereka minta pada polisi daripada Netherlands, India, untuk menjaga dia punya keamanan. Dijaga oleh polisi. Memang itu tujuan salibisme internasional. Ya ini yang dimaukan. Dapat bolo dia. Akhirnya clash. Akhirnya beberapa orang itu dimasukkan dalam bui. Waktu itu namanya bui. Penjara. Wassallallahu wa barak. Berhenti itu. Takut. Saudara-saudara, pada tahun ini sampai kepada batas yang kita lihat, badan dibuka, pangkal paha hampir kelihatan, dan baju ditipiskan lagi. Kalau ini dibiarkan, tidak ada orang 2-3 orang yang ngotot dalam satu masyarakat dan satu kampung, maka tahun 2000 atau tahun 1100 kurang sedikit 1420, Pak, insya Allah jalan perempuan itu pakai satu kutang kecil dan celana pendek. Wah, ini akan berjalan. Jangan saudara bilang ini mustahil. Sebab yang buyar sama sekali tidak pakai secabik kain pun sudah berjalan di Eropa. Sudah ada orang yang satu kumpulan khas yang jalan seperti mana dia mulai lahir. Baru lahir, tidak pakai apa-apa. Laki perempuan. Ini karena setan berhasil di sini, maka rencana-rencananya semua berjalan. Pertama, rencana tidak ada ibu kerasan di rumah tangga. Sebab dia sudah mesti mendemonstrasikan potongan rambutnya, sanggulnya, mesti mendemonstrasikan semua. Bulu matanya yang pasangan itu sebagaimana yang saya terangkan dalam 2-3 kali majelis ini. Mau mendemonstrasikan apa paesannya dan pacaannya ini. Tidak kerasan di rumah. Rumah pray, tidak ada didikan, tidak ada kerjaan, tidak ada ratib, tidak ada hizib, tidak ada Quran dibaca, dan tidak ada jamaah. Peteng itu rumah. Dia masuk rumah, juga suaminya, hanya untuk tidur saja. Hanya untuk tidur. Dan habis itu, besok pagi masing-masing menata jalan ke arah-arah semua. Karena ini setan berhasil. Pendidikan person. Bagaimana kita didik pemudanya kalau pemudinya begitu? Tidak bisa dididik. Dan bagaimana kita bisa cegah pemudi dalam batas seperti sekarang ini? Ada orang bilang begini kepada saya, coba ada orang wali ya, biar ini kena kualat. Saya bilang ini masalah, bukan masalah kualat ini, masalah kesadaran dalam dari batinnya. Bagaimana? Siapa yang bisa menyadarkan bahwa ketelanjangan ini adalah sama dengan keprimitivan? Ini satu kekolotan, dan ini adalah mengikuti hawanya setan, dan ini akan membawa kita ke neraka. Dan perempuan yang pakai kudung lebih terhormat, lebih aji, lebih dihargai oleh sang laki-laki. Dan laki-laki bukan bodoh, laki-laki tahu. Dan hampir tidak ada perempuan yang membuka auratnya lalu dia selamat dari maksiat. Tak tahu kalau itu perempuan akan turun dari langit nanti, kita tidak tahu. Tapi yang dilahirkan di dunia tidak ada. Perempuan yang sudah sengaja keluar rumah tanpa mengingat aurat, tanpa tahu malu, ini perempuan sudah tidak bisa tidak kepingin ditegur orang. Mana itu suami-suaminya? Mana itu ayah yang memelihara, yang tahu amanat ini? Sepi semuanya. Lah ini sekarang berkembang. Tunggu saja kalau kita diam. Dan kalau yang hadir majelis-majelis semacam ini tidak cepat-cepat sadar dan menyadarkan, buyar ini negeri dan buyar ini umat. Yang untung adalah setan. Yang tertawa lebar adalah lawan-lawan umat Islam.
Sebab ini tanggul yang paling penting yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Rumah tangga. Tanggul yang paling besar. Kalau itu tanggul bobol, sudah banjir tidak bisa direm. Pertama-tama banjir maksiat, banjir mungkarat, dan banjir alat maksiat dan mungkarat. Ma'asyiral muslimin. Dan di tengah-tengah masyarakat begini inilah orang menjual obat-obat anti hamil, obat-obat macam-macam. Maaf yang tidak boleh disebut nama-namanya di sini, tempat suci. Saya malu menyebut nama-namanya. Itu laris. Setan berkata kepada setan, sudah mari kita pray, ini anak-anak Adam akan bekerja sendiri. Kira-kira begitu suara setan hari ini. Kalau orang mau bicara tentang hal itu, dia malu. Dia berasa mungkin istrinya, mungkin anaknya. Jadi tidak ada ulama yang bicara tentang hal ini. Maka daripada itu ulama sekarang harus menantang rakyat, umatnya. Mari, kalau saya punya keluarga, ada yang begitu, saudara tegur. Tidak usah minta izin dari saya. Tidak usah melalui saya, saudara langsung tegur. Kamu salah. Karena itulah kita ulama tidak berani bicara tentang hal ini. Ya istrinya, ya apa-apanya masih di dalam keadaan begitu. Ma'asyiral muslimin, ini penting. Dan lebih penting lagi, yang mungkar di setel sama setan merupakan ibadah. Pernah tumon sampai? Saudara pernah tumon? Maksiat dirubah menjadi ibadah. Kalau tidak pintarnya setan. Tidak bisa saudara membayangkan itu. Apa itu dia? Qurra wal huffaz, perempuan-perempuan, wanita-wanita keluar di TV, keluar di, itu maksiat. Tapi bocok Quran jadi. Bagaimana orang baca Quran kok dilarang? Ini maksiat. Pinternya setan di sini. Akhirnya berdiri pakai nama salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang indah sekali itu amal oleh wanita-wanita dipakai di muka umum. Kalau sesama wanita saya tidak menjadi soal. Tidak didengar oleh orang laki-laki. Ini dilihat, demonstrasi. Besok lusa orang mengajar anaknya, kon belajar apa kon? Ya seperti mana sekarang ini, karena sudah umum. Kalau ada ibu anaknya mulai pakai sarung, kepingin minta sarung, dia bilang ojo. Kon itu kayak wong tua kon nek ada sarung. Masih arek. Hakal dia beranikan itu anak. Oh gitu, jadi baiklah. Inilah sebabnya saudara-saudara hendaknya kita mengetahui masalah ini. Jadi 40 tahun yang lalu setan sudah rampung menelanjangi anak Adam. Dan masing-masing disuruh lihat auratnya yang lain. Betul masalahnya. Ini khittah, ini politiknya setan sejak kedua orang tua kita, Adam dan Hawa di surga. Ayatnya mengatakan, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, la yaftinannakumus syaitan. Jangan kamu ditipu oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Bak mana mereka mengeluarkan, menjadi sebab keluarnya kedua orang tuamu dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma. Dia yang menyebabkan, dialah yang menanggalkan pakaian kedua laki perempuan itu. Menanggalkan. Liyuriyahuma sawatihima, agar mereka berdua saling melihat aurat yang lain. Ini perbuatan setan. Dan perbuatan setan itu merupakan alat yang paling ampuh untuk merusak umat manusia ini. Karena ketelanjangan wanita lah orang-orang laki-laki keluar. Karena ketelanjangan wanita lah orang laki kepingin ngebut, dilihat orang perempuan sebagai orang gagah. Karena itu bukan pula orang laki kepingin minum. Karena itu pula orang laki mencuri. Karena orang perempuan yang telanjang itulah orang laki-laki sampai korupsi. Karena dia kepingin menemukan itu barang tidak ketemu kecuali dengan fulus. Dia cari fulus dengan halal dan haram. Jadi segala kemuncak maksiat adalah daripada ketelanjangan perempuan ini. Wahai perempuan, hormatilah dirimu. Wahai jenis ibu-ibu kita, hormatilah. Hormatilah dirimu, hormatilah agamamu, hormatilah Tuhanmu.
yang memberikan, apalagi yang ada rupa. Hati-hati meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak lama ini dunia. Tidak lama. Kalau sudah kita digulung, kita akan kembali kepada siapa? Fa aina tadhhabun? Aina tadhhabna? Antunna ayyatuhal niswa. Mau kemana kamu? Dapat tempat lain daripada ini? Dapat tempat pelarian selain daripada menghadap Allah? Tunggulah, tunggu. Atau insaflah. Insaf yang sebenar-benarnya. Mari kita atur cara bergaul, cara berjalan, cara berpakaian. Ini menurut yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin. Sekarang tentang hasanat. Hasanat juga ada yang pasif, ada yang aktif. Inilah dia, alinea pertama. Berkata Syekh Sulaiman An-Nadawi, al-hasanatu qisman. Qismun salbi wa akharu ijabi. Wa anta idza i'tazalta ad-dunya fi gharin bisafhi jabal aw fi baytika ta'budu rabbak wa lam tabrah tula hayatik تصرف أوقاتك بالتبتل إلى الله فإن أحسن ما يقال فيك إنك اتقيت الشر ولم تقترف سيئة تذم عليها وذلك من الحسنات إلا أنها حسنات سلبية ولكن ماذا فعلت من الناحية الإيجابية من خير؟ هل حملت كلا أو نصرت مظلوما أو كسبت معدما أو أطعمت جائعا أو كسوت عاريا أو ساعدت فقيرا أو ذبت عن ضعيف أو هديت ضالا. Hasanat itu ada dua macam. Yang pertama aktif, sedang yang kedua pasif. Contohnya, jika Anda menyendiri di salah satu gua di lereng gunung atau di rumah Anda sendiri beribadah, tidak pernah Anda tinggalkan tempat itu sepanjang hayat demi menghabiskan umur beribadah, maka paling banter Anda akan dikatakan bahwa Anda berhasil menjauhkan diri dan tak dari kejahatan dan tak pernah berbuat penyelewengan, dan itu juga terhitung hasanat. Namun ia pasif, tidak pernah melakukan yang aktif. Pernahkah Anda memikul beban? Pernahkah Anda menolong orang yang teraniaya? Pernahkah Anda memimpi orang miskin? Pernahkah Anda mengenyangkan si lapar? Atau membantu seorang fakir? Atau menunjukkan jalan kepada yang sesat? Atau membela si lemah? Itulah yang aktif. Jadi saya beribadah, misalnya saya sholat satu hari 500 rakaat. Itu fa insyaallah kalau niatnya baik akan diganjar oleh Allah sebaik-baik. Akan menyebabkan sebab dekatnya saya daripada Allah.